Salam semangat dan bahagia. Bapak dan Ibu Guru, perkenalkan, saya Reni Siswanti, Guru SD Saverius Muara Bungo. Saya ingin berbagi pengalaman dan pemahaman tentang Merdeka Belajar yang saya pelajari di platform Merdeka Mengajar dengan tema menyebarkan pemahaman Merdeka Belajar. Topik yang ada dalam Merdeka Belajar ini adalah 3. Yang pertama adalah pemahaman gagasan dan prinsip pendidikan berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, pemahaman untuk memfasilitasi murid agar tumbuh sesuai dengan kodratnya. Dan yang ketiga, penerapan pembelajaran yang memerdekakan murid. Dalam topik tersebut, mempelajari 5 modul. Yang pertama adalah mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Yang kedua, mendidik dan mengajar. Modul yang ketiga, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Modul keempat, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Modul kelima, pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Kita akan mengawalinya dari mengenal dan memahami diri sebagai pendidik. Sebagai seorang guru, memahami dan menghayati diri sebagai manusia merdeka untuk terus belajar. Guru bukanlah sesosok yang serba bisa, tapi untuk meningkatkan kompetensinya dan agar bisa menyesuaikan dengan kondisi zaman siswa, maka seorang guru harus terus belajar secara mandiri tanpa paksaan dari siapapun. Selanjutnya, seorang guru juga diharapkan bisa menjadi teladan dalam bertutur kata lembut, mendengarkan pendapat orang lain, dan memotivasi untuk gemar belajar. Dalam artian di sini adalah memotivasi murid-muridnya untuk memiliki kebiasaan gemar belajar. Selanjutnya juga, guru diharapkan dapat menyelaraskan perannya secara relevan dengan murid sesuai dengan kodratnya. Ki Hajar Dewantara sebagai Bapak Pendidikan Nasional di Indonesia menganggap bahwa anak-anak tumbuh dan hidup sesuai dengan kodratnya. Pendidik hanya dapat merawat dan menuntun tumbuhnya kodrat tersebut. Modul selanjutnya adalah mendidik dan mengajar. Mendidik adalah menuntun segala kodrat yang ada pada murid agar mencapai kebahagiaan dan keselamatan sebagai manusia atau anggota masyarakat. Sedangkan mengajar adalah proses pendidikan dalam memberi ilmu untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Mendidik secara menyeluruh di sini adalah sekolah dan pendidikan merupakan bekal bagi murid kita untuk mengisi masa depannya. Sedangkan menjadi manusia secara utuh, manusia memiliki 2 kebutuhan dasar, yaitu kebutuhan lahir dan batin. Pendidikan di sini harus dapat memenuhi kebutuhan tersebut. Peran guru adalah memenuhi kebutuhan lahir dan batin murid, mencapai selamat dan bahagia. Modul selanjutnya adalah mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Setiap murid memiliki 3 kodrat yang harus dipahami oleh setiap guru. Yang pertama adalah kodrat keadaan, yang kedua kodrat alam, dan yang ketiga adalah kodrat zaman. Apa itu kodrat keadaan? Kodrat keadaan berhubungan dengan pendidikan yang bergerak dinamis menyesuaikan keadaan yang terus bergerak begitu cepat. Sebagai guru,
kita perlu mengantisipasi dan membaca arah perubahan tersebut. Yang kedua, kodrat alam adalah setiap murid dilahirkan dengan kodrat alam yang berbeda-beda. Ada yang tinggal di perkotaan, perdesaan, pantai, gunung, dan lain-lain. Guru harus memahami kodrat alam masing-masing murid dan memberikan pengalaman belajar sesuai dengan tempat murid tinggal. Dan yang ketiga adalah kodrat zaman. Artinya, zaman selalu berubah, sehingga seorang pendidik atau guru diharapkan mampu memiliki cara dan mengajar yang menyesuaikan demi murid-murid kita. Selanjutnya, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Kecerdasan berpikir murid harus dapat mengembangkan budi pekerti atau watak murid yang tidak hanya dibentuk di sekolah, tetapi juga dalam keluarga dan lingkungannya. Teori konvergensi dan pengaruh pendidikan dalam modul ini juga menjelaskan bahwa transformasi pendidikan yang mengarahkan murid dapat berinteraksi dengan budaya lain tanpa kehilangan jati diri agar tetap sesuai dengan kepribadian bangsa. Bapak dan Ibu guru hebat, tujuan akhir dari pendidikan adalah mengantarkan murid selamat dan bahagia. Guru tidak hanya mengajarkan materi pelajaran, tetapi mendorong murid untuk menemukan pemahaman bermakna yang relevan dengan kehidupannya. Selanjutnya juga menciptakan lingkungan pembelajaran terbaik bagi murid. Di sini, guru diharapkan dapat membimbing dan mendampingi murid dalam proses belajarnya. Bukan hanya sekedar meningkatkan kecerdasan berpikirnya, melainkan juga secara tidak langsung berperan memperbaiki bangsa. Pendidikan bukan hanya tanggung jawab guru di sekolah, perlu kerjasama dan kolaborasi antara keluarga, sekolah, dan masyarakat dalam mewujudkan lingkungan pembelajaran yang optimal bagi murid. Demikian berbagi pengalaman dan pemahaman yang dapat saya sampaikan. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Bapak dan Ibu, saya mengharapkan umpan balik dari Bapak Ibu guru setelah menyaksikan video tadi. Silahkan Bapak dan Ibu klik link umpan balik yang ada di video atau juga bisa dilihat di link deskripsi. Silahkan Bapak dan Ibu guru menyampaikan apa yang Bapak Ibu selama ini pikirkan tentang dunia pendidikan dan ternyata apa yang sebenarnya terjadi setelah Bapak Ibu guru menyaksikan video tadi. Selanjutnya juga saya berharap Bapak dan Ibu guru mau meluangkan sedikit waktunya untuk menyampaikan kira-kira langkah kecil apa yang dapat Bapak Ibu lakukan setelah ini demi kemajuan dunia pendidikan kita. Terima kasih Bapak dan Ibu guru apabila telah mengisi umpan balik yang saya sediakan di link deskripsi. Akhir kata, mari kita dukung bersama transformasi teknologi pendidikan di Indonesia. Guru bergerak, Indonesia maju.